Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Kesal dilintasi truk odol pengangkut tanah, warga blokir jalan antar desa. Pasokan berkurang, harga cabai meroket. Usai menjalani pemusatan latihan, Timnas U17 tiba di tanah air. Ada saja ulah pelaku kejahatan saat mencari sasaran. Sejumlah rambu di jalan tol yang biasa dijadikan petunjuk arah pengguna jalan menjadi sasaran kejahatan. Kasus ini terungkap setelah pengelola tol Serang Panimbang melaporkan banyak papan rambu lalu lintas yang hilang. Berdasarkan rekaman CCTV, rambu petunjuk arah ternyata dicuri oleh para pelaku yang berjumlah 6 orang. Polres Serang yang mendapatkan laporan langsung turun tangan. Para pelaku ditangkap di kilometer 42 Tol Jakarta Merak saat baru saja melakukan pencurian. Komplotan ini mengaku sudah mencuri 3 kali ruas tol yang menjadi sasaran, yakni ruas tol Tangerang Merak dan ruas tol Serang Panimbang. Pelaku yang melakukan aksinya pada dini hari ini biasa menggunakan kendaraan truk dan membawa berbagai peralatan seperti tang dan gergaji besi. Akibat perbuatan pelaku, pihak pengelola tol mengalami kerugian hingga 70 juta rupiah. Polisi menyita barang bukti berupa 1 truk, berbagai sarana, dan alat-alat pemotong besi. Pihak Polres Serang dalam hal ini dari unit Resmob Satreskrim melakukan penangkapan di TKP bekerjasama dengan PJR Korlantas, dan didapatkanlah barang bukti dari hasil penggeledahan para pelaku ini. Didapatkan barang bukti berupa rambut-rambut yang diambil oleh para pelaku, juga didapatkan barang bukti berupa alat-alat yang digunakan oleh para pelaku dan yang berupa linggis, kunci, dan lain-lain. Para tersangka dijerat pidana dengan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Rakyat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon dibebaskan dari tahanan. Pembebasan berdasarkan putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. 3 terdakwa pada kasus korupsi proyek pembangunan pasar rakyat senilai 2 miliar dan diminta dikeluarkan dari rumah tahanan, yakni Tubagus Dikri Maula Wardana selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Bagus Ardanto selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Septer Edward Sihol sebagai pelaksana pekerjaan. Menurut Kasipitsus Kejari Cilegon, 3 terdakwa kasus korupsi pasar rakyat ini diputus dalam putusan sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Serang, di mana dalam putusan tersebut menerima eksepsi atau bantahan dari para terdakwa. Terkait putusan tersebut, tim jaksa penuntut umum akan melakukan perlawanan terhadap putusan sela dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Kami sudah berkoordinasi secara internal, kami akan melakukan perlawanan. Nah, perlawanan ini juga diakomodir oleh KUHAP. Jadi perlawanan ini kami ajukan terhadap putusan sela yang diterbitkan oleh Majelis Hakim tersebut. Jadi kami akan melakukan perlawanan ini dalam 7 hari setelah putusan kemarin ke Pengadilan Tinggi. Sebelumnya, Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan surat dakwaan JPU Kejari Cilegon tidak dapat diterima karena tidak cermat dan tidak jelas, sehingga dibatalkan demi hukum. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Usai menjalani training camp di Jerman, rombongan tim nasional usia 17 tahun tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Satu persatu rombongan pemain timnas Indonesia U17 beserta pelatih keluar dari Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta.
Selama menjalani pemusatan latihan di Jerman, timnas U17 yang akan berlaga di Piala Dunia kelompok umur sempat melakukan 7 kali uji coba dengan klub dengan usia di atas pemain Garuda Muda dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 4 kali kalah. Sejumlah pemain timnas U17 mengaku mendapatkan banyak pengalaman saat melakukan pemusatan latihan di Jerman. Mereka juga mengaku siap mengikuti kejuaraan Piala Dunia yang akan digelar bulan November mendatang. Dengan kemampuan yang dimiliki, para pemain berharap bisa lolos grup dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Lawannya juga bagus, kita sudah main lawan tim Jerman yang bagus juga, jadi saya yakin kita bisa melawankan tim yang berat ini. Ada target dari timnas U17 sendiri, artinya untuk bisa lolos dari grup atau seperti apa? Ya seperti saya bilang setiap hari sama teman-teman saya, kita harus lihat step by step, artinya kita harus coba lolos grupnya sebelum mikir menang Piala Dunia. Setelah di Indonesia, rencananya para pemain akan berada di Jakarta selama 1 minggu dan akan terbang ke Surabaya untuk melakukan adaptasi cuaca. Rencananya sebelum menghadapi Piala Dunia, timnas U17 kembali akan melakukan uji coba dengan klub sepak bola Indonesia. IEC di Jerman kita juga melakukan 7 kali uji coba dan memang banyak yang harus kita perbaiki, kita evaluasi dan mudah-mudahan tinggal 2 minggu ini kita bisa benahi segala kekurangan. Yang pasti pemain menambah pengalaman mereka selama di Jerman melawan tim-tim yang notabene memiliki kualitas, oleh sebab itu kita juga beberapa kali ada mencoba lawan tim usia yang 2 tahun di atas mereka, 18, 19, agar mereka mendapat tekanan yang lebih baik daripada pertandingan sebelumnya. Dalam Piala Dunia kelompok umur, timnas Indonesia U17 yang berada di grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Timnas akan melakoni laga perdana pada tanggal 10 November mendatang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.